Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadinil mab'utsu ila kafatis saqalain. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin kama fatahta ulama'ikal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat anu khususin kuring dipihormat oge mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Langkung tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji miwas syukur ka mantana Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadayana. Wabil khusus nikmat iman sareng Islam, oge nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa kampleriung dina acara memperingati Maulid Nabi oge sakantanan sauna hawal kesepuhan Bapak Haji Nana. Mugi-mugi kampleriungna urang di ieu tempat jantan wasilah atana picukang lantaran kana lungsurna rahmat sinareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka baginda alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana anu jantan umatna. Mugi-mugi jaga di yaumul qiyamah kenging syafaatul ummati mantana, amin ya rabbal alamin. Pemirsa kesepuhan, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu saageng-agengna wirehing simkuring kapaksa ditunjuk kumargi MC Karsan Guru Simkuring teras ketua forum kiai sauna lamun teu ngadeg atawa teu sumarios dicoret gitu. Simkuring sia dicoret. Terus teh kesepuhan apunten. Janten abdi teh ieu rupina MC lepat eta lepat nampen nunjuk, padahal di forum itu seueur jalmi anu kalebet mubalik. Ari Simkuring mah terus terang para nyarios di payunan sapatosun kia gitunya. Nah ini masya Allah jantan ya teu kumaha. Tapi walaupun gitunya mudah-mudahan baik aya hikmah sareng manfaatna khususna kaum simkuring umumna kaum sadayana. Maka simkuring mah teu sapatoskeun mubal anu sanes nya sanes di sebatan sadaya gitu KMC kebayana terus sebana rombongan. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi itu umpami ku urang diselusuri aya langsung perintahan ti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngauningakeun dina Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Apun kasepuhan pilih hilap pilih lepat maosna anu mana
hartosna wallahu a'lam bimuradi bejakeun ku anjeun Muhammad ku sabab fadl Allah sareng ku sabab rahmatna Allah maka kudu baru bungahan aranjeun kabeh anu mana bungah ku sabab paparin Allah sareng ku rahmat Allah itu langkung sae tinimbang naon-naon nu ku urang dikumpulkeun. Kajanten dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala miwarang ka urang sadayana bubungahan ku dua rupi nyaeta hiji ku fadl Allah teras kaduana ku rahmat Allah anu mana saur Ibnu Abbas umami telepat nu dimaksud fadlullah nyaeta ilmu teras anu dimaksud rahmat Allah nyaeta lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Kajanten maksudna ibu, bapak-bapak ibu sadayana mangga diteruskan. Janten dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala miwarang ka urang sadayana kadah baru bungahan ku fadl Allah Subhanahu wa taala nyaeta ilmu sareng ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasanana pangna urang kadah bungah ku dongkapna Kangjeng Nabi margi pertama Kangjeng Nabi itu anu janten sababiyah ayana urang. Alhamdulillah sampai sini. Alhamdulillah selamat berkah. Margi Allah pernah ngauningakeun dina hadis qudsi ka Nabi Adam laula khalaqtu Muhammadan lama khalaqtuka. Au kama qala. Saur Allah andai kan kami dengan Kangjeng Nabi Muhammad ka Nabi Adam mangka lama khalaqtuka kami moal nyeun anjeun Adam. Assalamualaikum. Janten ayat Allah nyiptakeun Nabi Adam itu kumargi Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dina salah sawios sarosane nuningakeun laulaka lamma khalaqtul aflak. Andai kan kami tengian anjeun Muhammad maka kami moal nyeun alam dunya sareng saeustina. Da janten ieu janten sababiyah bahwa ayana Kangjeng Nabi Muhammad itu ayana urang maka pantas urang isadayana kudu bungah pulang kudongkapna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kudongkapna atau bungahna Kangjeng Nabi insyaallah urang bakal kenging kabahagiaan dunya sareng akhirat. Margi bujeng-bujeng urang jalmi iman jalmi Islam anu janten umatna Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalah jalmi kafir sekalipun itu ngaraoskeun bingah kulahina Kangjeng Nabi bakal kenging kaistimewaan di Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina kitab I'anah menepatnya bahwa saurna itu Kangjeng Nabi atau Nabi pamana Kangjeng Nabi nyata Abu Lahab. Anu mana Abu Lahab itu jalmi anu di alam dunya kene ku Allah tos diponis bakal lebet kana neraka. Tabat siada Abi Lahab wa tab ila akhiri. Tapi sauna Nabi Abu Lahab itu nya dina narakana itu kenging tilu kaistimewaan. Pertama dipasihan siksa anu pangringan-ringanan. Teras kedua Abu Lahab itu setiap dinten Senin diparinan ka ringanan tina siksaan. Bahkan saur hiji riwayatna diistirahatkeun. Teras katilu satu-satuna ahli neraka anu masikeun bisa nginum cai itu iwalti Abu Lahab. Magi kaluar tina salah sarajari tina Abu Lahab itu cai. Penyebabna Abu Lahab pangna tiasa kenging kamuliaan saposon kitu margi sauna Abu Lahab itu ngaraoskeun bingah ku sabab lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata Abu Lahab itu kenging wartos ti amatna anu namina Suwaibah ngawartoskeun bahwa Kangjeng Nabi lahir. Abu Lahab ngaraoskeun bingah sampaikeun ka harita keneh Suwaibah diperdekakeun ku Abu Lahab bahkan dipiwaran
nyusuan Kangjeng Nabi. Logikana cacak-cacak jalma kafir ngaraoskeun bingah ulahina Kangjeng Nabi kengeng kaistimewaan, apalagi urang anu janten umatna Kangjeng Nabi Muhammad SAW anu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka pasti urang itu bakal kengeng kebahagiaan di dunia sareng di akhirat. Amin amin amin. Merti itu maka penting urang itu kada ngaraoskeun bingah ulahina Kangjeng Nabi nyata dengan cara magi tepati patos urang bingah kecuali urang itulah tusabab mahabbah dina mana. Mengenai mahabbah sakadik itu ciri mahabbah itu anu paling pokok aya 2. Hiji saur Kangjeng Nabi man ahabba say'an aktsara min dzikrih. Ciri jalmi anu mahabbah itu anu cinta itu nyaeta seueur emutna kanu didik kacintana. Maka umpami urang ngangkan cinta ka Kangjeng Nabi, maka urang kadah seueur emut sareng kadah seueur nyebatna jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta punyeurkeun maos sholawat. Margi sholawat itu ibadah anu paling utama. Kemana wiku ala Habib diuningakeun. Di antawisna pangna sholawat merupakan ibadah anu paling utama. Hiji bahwa ibadah sholawat itu satu-satuna ibadah anu Allah Subhanahu wa taala ngiring ngalaksanakeun. Teu aya satupun ibadah anu Allah ngiring ngalaksanakeun kecuali maos ibadah, maos sholawat. Bahkan sateuasan Allah miwarang ka urang langkung tipayun Allah Subhanahu wa taala mau sholawat ka Kangjeng Nabi. Sakuma Allah ngadawukeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pertama Allah ngawartoskeun bahwa Allah sareng malaikatna maraos sholawat ka Kangjeng Nabi. Nembe kadua kalina Allah miwarang ka urang, wahai jalmi-jalmi anu ariman aranjeun kedah maraos sholawat ka Kangjeng Nabi sareng maca salam kalawan maos salam anu salaras-larasna. Ieu nawiskeun bahwa sholawat itu merupakan ibadah anu paling utama sehingga Allah ngiring ngalaksanakeun. Terus kedua, pangna ibadah atanapi sholawat merupakan ibadah anu paling utama sabab sholawat itu ibadah anu paling gampil ngaraih rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Anu mana urang uninga bahwa satu-satuna anu bakal tiasa nyalametkeun manusia tina narakana Gusti Allah jeung anu bakal ngalebetkeun kana surgana Gusti Allah iwalti rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Sanes ibadah urang, sanes kanten gitu nya, tapi rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kangjeng Nabi sekalipun kantos ngarioskeun teu aya satupun jalmi anu engke bakal salamet tina narakana Gusti Allah, anu bakal lebet kana surgana Gusti Allah kecuali jalmi anu keng rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita Rasulullah anta ya Rasulullah termasuk Gusti Rasul serta Nabi wala anta termasuk kami. Gitu ya. Nah, sedangkan tadi uningakan bahwa sholawat itu merupakan ibadah anu panggampil-gampilna ngengkeun sapaan, ngengkeun rahmat Gusti Allah. Ieu sakumaha Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan, untuk dilepat, sallallahu alaihi asran mobil paket ya, kama qala. Jadi sahabat Nabi sahajalmi anu maca sholawat ka kami sakali, maka Allah bakal masihan rahmat ka eta jalmi 10 kali. Bayangkeun. Jadi udah mau sholawat sekali Allah masih rahmat 10. Bahkan kali itu malaikat mementakan panghampura 10. Mati sholawat itu aya 3 rupi. Aya sholawat malaikat, sholawat Gusti Allah, aya sholawat malaikat, aya sholawat urang. Umpami sholawat ti Gusti Allah itu hartosna rahmat. Umpami sholawat ti malaikat hartosna maghfirah. Umpami sholawat urang hartosna ngadua. Janten
maka pantas kanjeng Nabi ngauniakeun bahwa sang Nabi awalan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alaya sholatan. Pang utama manusia engke di yaumal qiyamah teh jalmi anu paling seger mau sholawatna ka kami. Jadi sanes anu getol saumna sodakohna sanes tantan tapi mau sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya bahwa sholawat itu merupakan ibadah anu paling utama. Sebab satu, ibadah sholawat itu satu-satu ibadah anu Allah ngiring ngalaksanakeun. Ras kedua, sholawat itu ibadah anu paling gampil ngarai rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apunten di magida ieu tadi sauna kanggo ngantosan Habib. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ieu mah punten sanesipun. Nah, hapunten tina sanes dan kakirangan sareng kalpatarna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Miftah yang telah mengisi Maulidul Hasanah. Semoga hikmah maulid ini bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah guru kita semua yang kita tunggu-tunggu dari tadi, Habibana Ustadzana Al-Habib Anis Assegaf telah ada di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu para jamaah semuanya yang jauh mohon diisi dulu, masih banyak kursi yang kosong di depan. Kita mau ngaji, mau mendengarkan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mendengarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah baiknya kursi yang di depan, Bapak mohon diisi. Ambil tenundutan ongkoh. Menginjak acara selanjutnya yaitu hikmah maulid Mau'ibatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Habibana Al-Habib Anis Assegaf. Untuk waktu dan tempat kepada beliau falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi akramana bi hadhil munasabah wa alhamdulillahilladzi ahdarana fi hadzal mahdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh yang mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehat walafiat oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, selalu mendapat penjagaan dari Allah. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Haji Nana Suryana, yang mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, dilancarkan semua cita-citanya insya Allah. Yang saya hormati, saya muliakan aparatur pemerintahan yang hadir di sini, semua hadirin dan hadirat yang hadir di sini, mudah-mudahan sadayanya panjang umur, sehat walafiat,
dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Berkah maulid Nabi insya Allah nu dicita-citakan disampaikan oleh Allah, nu dihajatkan dikabulkan sama Allah, nu dipengenin dikasih sama Allah, nu dibutuhin dicukupin sama Allah, nu aya di dia yang lagi sumpek jadi seneng, yang lagi galau jadi tenang, yang lagi sedih jadi bahagia. Ya Allah, nu lagi punya utang lunas utang, nu jodoh, nu jomblo ketemu jodoh, nu tos ayat jodohnya, kata si laki nambah deui, kata si perempuan cukup satu aja. Wes geus kuat-kuatan doa bela. Yang laki mangga ngadoa nambi mangga, yang perempuan geus cekap satu ngebesna mangga. Semua tergantung doa masing-masing. Mudah-mudahan kabul sadaya doanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dia minta maaf, saya nggak berani dulu di sini karena kesepuhan gak pantas ya. Yang masih muda kayak gini nih wis mending berdiri bela. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, sadaya nu hadir di dia, alhamdulillah. Tadi masya Allah kiai kita udah ngebahas tentang sholawat, ngebahas tentang cinta, ngebahas bahwa maulid ini memang tanda rasa bahagia. Dan pastinya ketika maulid diadakan di tempat yang seperti ini, pastikan ini adalah salah satu cara mendatangkan dan mengundang Sayyiduna Muhammad. Ketika saya masuk tadi di sini, pas Abdi lebet, oh iya mah acaranya di majelis di rumahnya. Betul. Seperti ini diceritakan dalam kitab Syaraful Anam, bahwa ada seorang muslim mukmin yang cinta sama Nabi, ketika bulan Maulid ngundang banyak orang untuk datang di acara muludan. Diundang semuanya, masya Allah tabarakallah, dikasih makan di situ. Sampai ada tetangga muslim tersebut nanyakan, tetangganya ini suami istri, si istri nanya sama suami, suamiku, kenapa ini tetangga kita yang muslim ini kok tiap bulan Rabiul Awal ngumpulkan banyak orang, dikasih makan semuanya, ada apa? Kebetulan tetangga yang nanya ini Yahudi, dia bukan muslim. Nah di situ dia nanya, kata si suami, wahai istriku, dia tadi ini memperingati hari kelahiran nabinya, katanya gitu. Oh seperti itu, tapi kok keluar duit banyak itu, gitu. Itu ngundang orang banyak itu. Dipikir sama si istri yang Yahudi, sampai terlelap tidur, dia mimpi ada satu rombongan dipimpin oleh seorang yang luar biasa wibawanya, gantengnya, putihnya, masya Allahnya, bercahaya. Ditanya, loh, kalian mau kemana? Jawaban orang-orang yang sama rombongan itu, kita ini semua mau ke rumah tetanggamu itu loh, yang itu. Loh, kenapa kamu kok ke sana? Ya karena dia tadi ini ngadakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah itu siapa itu yang ganteng, yang putih, yang bercahaya? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini senantiasa hadir di dalam acara,
di mana di situ diperingati hari kelahirannya. Shallu ala Nabi Allahumma Muhammad. sholli wa sallim alaihi. Kata si perempuan tadi ini, boleh nggak kalau aku nyapa Nabi Muhammad itu boleh nggak? Loh, silahkan kamu sapa. Disapa assalamualaikum ya Muhammad. Nabi Muhammad berbalik arah dan mengatakan waalaikumsalam, dan semoga keselamatan juga bagimu. Jawaban si perempuan, loh gimana? Saya ini kan Yahudi, kok kamu jawabi salam buat saya? Jawab Nabi Muhammad, kami enggak. Jawab Nabi Muhammad, saya enggak jawab salammu kecuali saya tahu bahwa Allah telah memberimu hidayah. Masya Allah. Bangun dari tidur sudah lihat wajahnya Nabi Muhammad. Bangun dari tidur sudah melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, Bu. Udah lihat, ya, udah lihat Nabi. Jawabannya adalah langsung dia bersyahadat, mengucapkan syahadat, masuk ke dalam agama Allah. Cuman si hati perempuan tadi ini, ya Allah kok kepingin juga ya rumahnya didatengin Nabi, kok pengen juga ya rumah saya dimasukin Nabi. Cuman dia mikir, satu perempuan, betul, dua istrinya, lah suaminya masih ya. Gimana caranya buat mulut dan biasa istri kan duitnya di mana? Apa suami duitnya di istri? Ayo, kumaha iya dia. Suami di istri. Wah berat dia, suami di istri. Berarti nggak bisa wayo. Udah skakmat ya, nggak bisa nikah lagi, udah percuma doa goblok boleh. Nggak usah doa amin amin tadi tuh, nggak usah nambi nambi tadi tuh. Kalau udah duit suami di istri, berarti udah jangan doa yang mustahil, mustajab. Ini istri ngomong, iya saya duitnya di suami, iya suami saya Yahudi, gimana caranya buat mulu? Tapi kepengen Nabi Muhammad juga masuk ke rumahnya. Subhanallah, nggak lama suaminya pulang dari pasar pagi-pagi bawa belanjaan banyak belanjaannya. Suamiku kamu kenapa? Kok bawa belanjaan banyak ini, kenapa? Ada apa? Jawabannya suaminya, saya mau membuat maulid Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wa sallim alaihi. Loh, gimana kok buat maulid Nabi wong kamu Yahudi? Loh, setelah dia datang dan mengislamkanmu, dia pun juga datang ke mimpiku dan mengislamkanku, dan aku pengen rumahku dimasuki seperti tetangga kita, dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Masya Allah, mabruk alfa mabruk ini buat Kang Haji Nana, ya, Masya Allah, yang rumahnya ya dijadikan sebagai tempat di mana di sini kita berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, dan mabruk alfa mabruk buat tetangga-tetangga yang rumahnya juga dibuka. Insya Allah keberkahan acara maulid ini sampai kepada kita dan semua keturunan kita, insya Allah, dan semua tetangga-tetangga yang ada di sini berbahagialah. Mudah-mudahan rohnya Nabi Muhammad juga datang ke sini, dan mudah-mudahan kalau kita sudah dikenal sama Nabi, nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi. Ya itu tadi saya ngedengarkan ceramahnya Kang Said, Kang Miftah tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa kita itu nggak akan mungkin masuk surga ya dengan amal sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi aw innal amala la yudkhila 'abdan al-jannata. Sesungguhnya amal itu nggak akan masukkan setiap kita ke dalam surganya Allah. Dipikir-pikir memang iya, kita tetap ngelakuin, betul, wajib sholat tetap
Lah masa Bib sholat saya nggak bisa masukin saya ke surga? Lah saya mau nanya sama bapak-bapak ini, kalau sholat takbir Allahu Akbar, mikirnya kemana? Pak, kemana-mana? Traveling kemana ya? Hah? Apalagi pas jadi makmum, apalagi pas sholat sendiri selesai dah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ke waktu ruku iya tos rakaat sabaraha. Baru sholat iya langsung tanya rakaat sabaraha. Iya, saking travelingnya, masya Allah. Ya kadang-kadang kita ini ya wis gitulah. Iya, amal kita masih naon ya, masih naik tuh. Yang paling pasti kita wajib mengerjakannya. Itu sudah nggak bisa diganggu bu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fit. Pas lagi punya rezeki ngendep setahun itu baru ada zakat harta dan lain-lain. Haji nggak bagi yang mampu, nute tiasa sudah nggak pakai haji, iya gampang. Tapi yang wajib-wajibin tetap wajib kita kerjakan. Masalahnya cuma satu, memang kadang kurang sempurna. Bukan nggak sempurna, bukan kurang sempurna 5 jadi 4 loh ya, bukan. 5 tapi masih ada ngelamunnya. Iya. Nah yang seperti ini nih gimana kita mau masukkan, kita jadikan tiket untuk masuk dalam surganya Allah, malu dewe ya. Malu sendiri. Lah gimana Habib? Caranya Habib? Caranya ini gimana? Lah Rasulullah itu loh Bu sampai ngomong ketika ditanya seperti wala anta ya Rasulullah, engkau ya Rasul, apakah engkau masuk surga dengan amalmu? Wala ana. Enggak, hatta aku pun tidak. Aku ini illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali ini saking Gusti Allah menyelimuti saya, membalur saya, memasukkan ke dalam surga, meremejem wis dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Gusti Allah. Ya, kalau kita mau mengadakan amal kita, loh saya sudah sholat ya Allah, iya sholat, masya Allah kamu ini sholat. Tapi sholatmu pikirannya ke aku apa kemana? Nah itu yang repot, ya masya. Berarti nggak sholat aja Beb, kita Beb. Waduh berat. Masalah itu sudah seperti NKRI itu sudah. Sudah harga mati. Sholat 5 waktu itu sudah harga mati. Puasa Ramadan sudah harga mati. Itu tidak bisa ditawar lagi itu. Itu sudah aturan dari Gusti Allah. Cuman ya kurang lebihnya pas khusyuknya, pas ininya kurang. Insya Allah makin hari kita makin berusaha belajar lebih baik. Tapi ini loh salah satu kuncinya adalah rahmatnya Gusti Allah. Tadi diterangkan sama Kang Miftah bahwa cara terbaik dan cara termudah untuk kita dapat rahmatnya Allah dengan sholawat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya momen Maulid ini momen yang paling bisa menjadikan kita ingat sama kanjeng Nabi. Momen Maulid, momen bulan Rabiul Awal. Fabidzalika falyafrahu. Iya, dengan rahmatnya Gusti Allah yang katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah rahmatnya Gusti Allah, yaitu wujudnya Nabi Muhammad. Berbahagialah. Lah bahagia ini Bu, Pak, bahagia ini adalah rasa di dalam hati yang perlu diungkapkan, perlu diwujudkan. Wujud kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad ini harus ada. Kalau ditanya Bib, kalau ditanya Pak, gimana ini Pak, bahagia nggak sama hari lahirnya Nabi? Oh bahagia ya Pak, bahagia. Kenapa Pak kok bahagia? Ya karena Nabi lahir di situ. Betul. Bukan jawaban kalau kayak gitu. Kenapa kok bahagia? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad
yang aslinya dunia ini hancur. Hancur apanya? Hancur moralnya. Hancur apanya? Hancur karakternya. Hancur apanya? Hancur peradabannya. Hancur apanya? Hancur kebiasaannya. Hancur jadi baik semuanya. Masya. Contohnya saya kasih contoh sedikit. Orang yang non muslim, muslim, kalau punya masalah larinya kemana? Kemana, Pak? Wah, masih untung itu kalau ada ke gereja. Nah, itu jawaban. Di Jepang, di Amerika, walaupun sekarang itu negara-negara yang luar biasa, cerdas-cerdasnya, kaya-kayanya, betul. Jenengan bahasa Jawa. Anjen langsung browsing di internet ayeuna. Naon Habib, tingkat bunuh diri di Jepang bagaimana? Tingkat bunuh diri di Amerika bagaimana? Orang kalau lagi pening, kalau nggak ke alkohol, ke narkoba, mentok-mentok, nggak nemu solusi, bunuh diri. Kita umatnya Nabi, sumpek, mentok, larinya kemana? Kemana? Ini, kalau udah ke kiai, betul, ke Habib. Wah, pasien saya banyak banget wes, pokoknya wes. Kalau sudah lemas ke saya, kalau sudah kaya lagi nggak jadi ke saya. Makanya sampai saya itu kalau ketemu orang yang minta doa sama saya itu, saya langsung tembak. Udah maju lagi, minimal ngabari saya tidak butuh apa-apa. Cuma minimal pikiran saya ini tidak doakan ente, kata saya. Doakan yang lain-lain juga. Lah ya apa? Sampai zikir, ya Allah ini kesian si fulan, ya Allah si kasihan si fulan, ya Allah tolong. Wis ditolong sama Gusti Allah. Kan minimal, Beb alhamdulillah sudah gol Beb, itu sudah alhamdulillah. Tidak perlu macam-macam. Wis terima kasih banyak. Saya bisa manfaat buat orang sudah, apalagi kiai-kiai ini. Udah sering pasien-pasien seperti itu kiai. Kalau lagi lemes baru datangi kayak subhanallah ya. Kalau sudah gol, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang seperti ini, aduh, sudah biasa ya. Tapi kita alhamdulillah, ya, orang-orang yang sumpek-sumpek ini juga saya lihat selain ke kiai, selain ke Habib, biasanya ke soft pertama. Makanya saya kalau lihat di masjid, di musola, tak lihat kok belum pernah ke masjid, jarang ke masjid, tiba-tiba di musol, di soft pertama, wis pasti masalah tok itu lagi sekarang. Lagi banyak masalah, tapi alhamdulillah larinya tahu ke Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'ala. Jadi gak buntu gitu, gak buntu, masih punya harapan. Walaupun semua manusia mengkurcilkan dia, mengecilkan dia, menyudutkan dia, dia masih punya harapan. Dari siapa? Dari yang gak pernah menolak permintaannya hambanya, Allah. Lah kita tahu adanya Allah itu lewat mana? Lewat siapa? Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Beb, saya tahunya dari kiai lah. Kiai dari siapa? Dari gurunya dari siapa? Dari guru dari sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kita tahu peradaban di Persia saat itu. Di buku sejarah Syekh Buti radhiyallahu taala anhu memaparkan keberadaan manusia di zaman sebelum Nabi diutus dilahirkan itu bagaimana. Saya mau nanya, yang jajah Indonesia orang mana? Orang Barat, betul. Dan seperti itu peradaban mereka, senengannya ngerampas harta,
mengayakan dirinya sendiri. Ajaran Nabi kayak gitu. Nah, mereka kapitalis, tahu kapitalis Pak? Yang kaya makin Kaya. yang miskin Bangsa. ya wis itu ya. Mereka seperti itu dari dulu nada. Tidak ada rasa kepedulian itu tidak ada. Kita sama Allah melalui Nabi Muhammad. Yang kaya 2,5% dari hartamu, tidak banyak-banyak. 2,5/100 juta berarti 2,5 juta. 1 miliar berarti 25. 1 triliun zakatnya berarti 25 miliar. Bayangkan. Cuman 2,5% dari yang dikasih sama Allah. Tapi kata Allah, kasihkan kepada yang berhak. Itu bukan punyamu lagi. Kasihkan kepada fuqara wal masakin. Pikirkan hamba-hambaku yang mereka butuh, yang mereka membutuhkan. Iya, disuruh mikir sama Allah, dikasihkan yang tidak mampu. Saya kemarin itu pulang haji, ya, pulang hajian satu pesawat sama orang Belanda. Coba bayangkan Bu, Pak, ya, coba ini dibayangkan. Saya ketemu sama dia, pasangan dia, ternyata tapi bukan suami istri, cuma sudah pacaran 8 tahun. Masya Allah. Pacaran 8 tahun sudah ke Turki, sudah ke Thailand, sudah ke Indonesia barengan berdua. Hebat ya. Saya nanya, kamu suaminya? Bukan. Dia my girlfriend. Ya apa itu? Ya. Pacarku jadi ini. Pacarku kata dia. Iya mah pacarku. Kurang sama dia matos 8 tahun. Tak bilang sudah married. No, kata dia. Udah nggak ada nikah, kata dia. Nanti nikah itu nanti udah. Kapan-kapan aja. Kata saya, kalau kalian married, kalau kalian nikah, nanti kan kalian punya anak, kata saya. Kan anak lucu, kata saya. Kau punya anak, kamu nanti bahagia, kata saya. Nanti kalau kamu udah tua, ini anak-anakmu yang ngurus. Aduh, kata dia. Di Belanda nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Orang tua di Belanda masuk panti jompo. Kata dia penasaran sama saya, kamu gimana? Anak saya baru 4. Terus istri saya baru 1. Kata dia, anaknya 4, kata dia. Ente punya anak berapa emang, kata dia. Anak saya baru 4, ya saya pengen sedikasinya Gusti. Cuman makin banyak ya makin seneng saya. Kenapa? Karena kita ini kalau udah meninggal dunia, yang paling perhatian sama kita siapa? Anak. Betul. Sepupu kita tak? Belum tentu. Anak kita yang mendoakan kita, ngirimin Fatihah kita, mungkin bangunkan masjid buat kita, neruskan perjuangan kita. Siapa ya? Anak-anak kita, kata saya gitu. Waduh, kalau di Belanda ndak ada. Saya pun ini, kata dia. Cek. Oh, bisa. Kecetek, pencet barusan bawahnya. Kata dia di Belanda, saya pun ini kalau jadi menikah, kalau emang dia takdir jodoh saya, kata dia. Kemudian saya menikah, anak saya cukup 1 aja, 1 aja cukup. Mentok kalau dikasih 2, wes itu mentok sudah. Kata dia. Daripada melihara anak, saya besarkan terus saya ditaruh panti jompo, kata dia. Sudah. Ya, mending lah ini ada di ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad bahkan mengatakan apa?
Innal jannata inda qadamaiha. Qadamai maksudnya dalam riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Ditanya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, siapa orang yang wajib saya berbuat baik kepada dia?" Jawabannya, ummuka, ibumu. Tsumman, ibumu. Kemudian siapa ya Rasul yang ketiga? Ibumu. Tsumman, abuka, baru ayahmu. Ini loh orang tua dulu. Rasul tidak ngomong siapa yang harus berbuat baik, itumu dulu, bosmu dulu. Enggak. Siapa? Anakmu dulu. Enggak. Orang tua. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Bayangkan coba, mau bapak-bapak punya anak tapi nanti pas tua ditaruh di panti jompo? Dan ada nggak seorang anak muslim mikir kayak gitu? Pasti makin orang tuanya makin tua makin diperhatikan. Kumaha ibu, sak nakal-nakalnya orang, wis sak bejat-bejatnya manusia muslim, tetap hormat sama orang tuanya. Betul? Siapa yang mengajarkan itu? Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim. sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi, ya Allah, kalau tidak ada cahaya Islam di hati, Masya Allah. kalau tidak ada cahaya iman di hati, yang kita dapatkan turun-temurun orang Indonesia, Masya Allah, tabarakallah, kita dapatkan cahaya iman dari lahir. Pak, Bu, wis cek dan dicek aja kepada perlakuan anak kepada orang tuanya ketika dia non muslim. Coba wis periksa wis. Walaupun yang di Indonesia, periksa. Percaya nggak percaya? Orang-orang yang intelektual aja kadang-kadang masih nyeleot, apalagi yang non muslim. Coba periksa deh. Coba diperiksa. Gimana gitu? Takzim sama orang tua, sungkem sama orang tua, iya, salim sama orang tua, nganggap orang tua adalah pusat keberkahan. Ini ajarannya Nabi Muhammad yang dibawa sama Nabi. Iya, sebagaimanapun juga, ini kalau bukan perjuangannya Nabi, ya kita nggak sampai seperti ini. Masya Allah. Di Persia itu dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, di Persia dulu, ya sebelum Nabi Muhammad diutus, itu punya pemikiran, punya kultur di mana seorang wanita itu diwariskan. Jadi kalau suami meninggal, istri ini punyanya anak, warisan buat anak. Mau dinikahin boleh, mau dijual boleh, pokoknya warisan. Lah Nabi Muhammad ngajarin kayak gitu lah, Pak. Maka itu kita harusnya bahagia karena sebab itu. Sebab hancurnya peradaban kembali menjadi negeri, kembali kepada peradaban yang baik-baik, semuanya berkatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Contoh cepatnya bahwa kita ini untung keadaan adanya Nabi itu apa? Ini loh. Coba antum sekarang hadir semua ini acara. Semua yang hadir acara ini. Betul. Dapat apa ini? Berkat ini isinya berapa? Ya Allah, jenengan lagi. Anjen, ya Sunda atau Jawa ya Sunda ya. Ya maaf di Jasun bel. Jawa Sunda. Kalau di Manado itu ada istilahnya itu. Apa ya?
Kalau di Manado kan, di Manado itu ada Eyang Hasan Maulani, ya. Eyang Hasan Maulani, saya sudah ke Manado 2 kali ziarah ke beliau di Tondano itu. Ada istilahnya itu, Jawa Sunda. Jadi ini komunitas Jawa dan Sunda, karena di situ ada Kiai Mojo dari Jawa, ada Eyang Hasan Maulani dari Kuningan, dari Sunda, ya. Ada istilahnya itu, apa sih istilah singkatannya itu, lupa saya. Jasun apa? Janda. Wah, Jawa Sun. berat. Masya. Nah itu intermezzo biar bapak-bapak ini pada nggak ngantuk ya. Nah itu tadi, ya. Ini anjing ayana kalau beli apa namanya? Embernya berapa? Betul. Isinya berapa? Allah. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Tiap tahun seperti ini, betul. Belum lagi yang di sini. Tuh, ada piring-piringnya udah disiapin. Masya, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwani rahimakumullah, kita berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena memang Nabi yang sudah membuat kita semuanya berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang ikut Nabi luar biasa, yang nggak ikut Nabi ya seperti itu. Coba ajarannya Nabi Muhammad, boleh tah sebelum menikah pegang-pegangan? Nah boleh, akad dulu baru pegang-pegangan, betul. Jadi bisa menghargai, oh ini istriku, oh ini bukan istriku, oh ini suamiku, oh ini bukan suami, bisa menghargai, iya, yang sudah menikah, oh ini istriku ini, gitu loh. Nah, tapi kalau itu tadi, ya, nggak pakai menikah, main itu, ya selama-lama ditinggal selesai, iya. Naudzubillahimin. Tapi kalau sudah suami istri, jangan macam-macam, iya. Dipikir ini anak bagaimana, ini semuanya ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ajarannya Nabi Muhammad, ya. Dan Nabi Muhammad, Pak, di dalam sejarah ketika beliau menyampaikan hal ini, tidak semudah kita, tidak semudah saya yang sekarang ini datang disambut, ya, Masya Allah, dikasih tempat, datang disalamani banyak orang sini, ya, kemudian dikasih minum, dikasih makan dan lain sebagainya. Nabi dulu waktu menyampaikan kebaikan-kebaikan ini penuh perjuangan, yang beliau nggak dipercaya, betul, yang beliau dimarahin, yang beliau dimusuhin, yang beliau sampai itu. Kenapa kok turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab? Kenapa kok turun ayat itu? Ketika turun ayat itu, Allah Ta'ala, ya, menurunkan ayat bahwa menjelaskan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Abu Lahab marah besar, ngomong kepada putranya Utbah dan Utaibah, kalau nggak salah itu namanya. Itu kebetulan Nabi Muhammad ini besanan sama Abu Lahab. Sebelum Islam besanan, pas masuk Islam nggak percaya sama Nabi, mulai gangguin Nabi, mulai nyelakai Nabi, iya, sampai turun ayat tersebut. Jawabannya, sampai turun ayat tersebut, Abu Lahab marah dan berkata kepada putra-putranya, talak cepat-cepat itu anaknya Muhammad, sudah talak aja itu, disuruh nalak. Masya, seperti itu nyampaikan. Subhanallah, yang anaknya jadi janda, anaknya Rasulullah jadi janda, perjuangannya Nabi, ya. Belum yang Nabi dimusuhi tadi itu,
Wah, macam-macam dimusuhinya, nggak percaya sama Nabi. Padahal itu loh Pak, bingungnya ini, yang membingungkan ini adalah satu. Memang Allah kalau nggak ngasih hidayah ya wis bingung ya. Nabi Muhammad ini dari umur 0 sampai 40 tidak pernah kedapatan beliau berbohong sama sekali. Sekalipun tidak pernah berbohong. Sampai Nabi itu sebelum mengucapkan kenabiannya, kan 3 tahun ya prosesnya Nabi Muhammad dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, fasda' bima tu'mar, umumkan wahai Nabi Muhammad dengan apa kau diperintahkan. Nabi Muhammad mengumpulkan semuanya, ya dikumpulkan semuanya. Nabi sudah ngomong, orang Quraisy, kalau saya berkata di belakang gunung ini ada seperti ini, seperti itu, kalian percaya apa tidak? Percaya. Dan kami tidak pernah mendapati kamu berbohong, walaupun sekalipun gak pernah. Kalau saya bilang ini, kalian percaya? Percaya. Dan kami belum pernah melihat kamu berbohong sama sekali. Kemudian beliau berkata, aku adalah Nabi Allah dan aku adalah utusan Allah. Kamu pembohong. Jawab yang ini. Padahal mereka tidak pernah apa? Mereka sendiri yang ngomong bahwa Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Bahkan mereka kalau kemana-mana itu titip barangnya sama Nabi, karena yang paling amanat Nabi. Makanya dibilang Al-Amin. Al-Amin itu julukan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Masya, dipercaya semuanya orang Mekah, percaya semua. Dan mereka mengikrarkan nggak pernah bohong. Pas ngomong Nabi, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, dibilang pembohong. Malah dimusuhi, malah dilempar batu, malah hartanya dirampas, malah keluarganya disiksa, sampai ujungnya Siti Khadijah itu meninggal dunia. Istri tercintanya Nabi Muhammad itu meninggal dunia sebab apa Pak? Sebab diboikot 3 tahun. Dampak dari boikot 3 tahun, jadi Nabi Muhammad sama Bani Hashim sama Bani Muthalib, yang muslim yang kafir, sudah kehabisan akal mereka ini kan. Sudah nggak muslim nggak kafir, semua Bani Hashim, semua Bani Muthalib dikumpulkan jadi satu di lembah. Tidak boleh, terus diboikot. Tidak boleh ada orang yang berjual beli kepada ini. Nggak boleh ada orang yang menikahi Bani Hashim, Bani Muthalib. Nggak boleh ada orang yang berdagang dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Pokoknya 3 tahun perjanjiannya ditulis di Ka'bah selama 3 tahun, sampai Allah Ta'ala ya izinkan cobaan itu berlalu, disuruh rakyat makan semua isi daripada kandungan perjanjian 3 tahun tersebut, dan sisa kalimat Bismillah. Sisa kalimat itu tok sudah. Yang lainnya sudah kemakan rakyat. Menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan bahwa iya sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ, Nabi sudah hijrah, dikejar-kejar Pak. Hijrah ke Madinah. Sudahlah wis Mekah, Rasulullah SAW diizinin itu hijrah ke Madinah. Diumumkan siapa yang bisa nangkep Muhammad maka akan dapat hadiah sekian. Sampai Nabi Muhammad lepas, sampai di Madinah, udah seperti itu, aman. Diajak perang Badar, diajak perang Uhud, diajak perang Khandaq, diajak perang Hunain. Wes pokoknya perang bertubi-tubi, tidak ada selesainya.
Gangguin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti saya sekarang enak. Kiai-kiai para habaib sekarang sudah enak. Makanya saya pernah lucu ya, pernah duduk sama para kiai. Ada satu kiai di curhat sama saya, bagaimana ini Habib saya ini jadi ngadakan acara ngasih makan orang, dibilang duitnya kiai dari mana, kerja aja enggak, jangan-jangan nuyul. Kata saya, kiai, ya ini gimana tuh cara menyikapi masyarakat yang ngomong seperti itu? Lah kiai, saya bingung mau ngejawabnya. Masalahnya Nabi Muhammad itu nabi, masih dibilang macem. Ya wes sabar baiklah. Yang penting teruskan perjuangan. Iya. Nabi Muhammad ini nabi, dibilang orang gila. Dibilang penyihir. Iya, yang kata mereka nggak pernah berbohong, ternyata waktu ngomong jadi nabi dibilang pembohong. Keluarganya diganggu, kehidupannya diganggu. Tapi Nabi Muhammad kepada yang ganggu-ganggu itu tidak pernah macam-macam, tidak pernah membalas dendam. Sampai-sampai pernah waktu ya, seorang kepala gobilah masuk Islam, kebetulan itu adalah pemasok bahan pokok makanan ke Mekah. Saya lupa namanya sahabat itu, ya Allah. Itu ketika dia masuk Islam, alhasil di Madinah dia masuk Islam, dia berangkat ke Mekah langsung. Thumamah, namanya Thumamah dari Yamamah. Thumamah tadi ini ketika masuk Islam, dia langsung ke Mekah. Setelah tawaf, dia teriak, Pak, ya ahla Mekah, penduduk Mekah, sudah sampai detik ini, kalau kalian nggak masuk Islam semuanya, kalau kalian nggak masuk Islam semua, tidak akan ada makanan pokok sedikit pun yang sampai di Mekah. Saya tutup Mekah sudah, tidak ada. Kalian semua biasa makan. Kalau Mekah ini kan tidak ada bahan pangannya, tidak ada apa. Bukan kayak di desa apa ini? Cibinuang mah di sini beras, ya. Sayur. Di Mekah nggak ada sampai sekarang. Hasil buminya Mekah cuma satu, air Zam-Zam. Wis, selain itu tidak ada. Tapi subhanallah, buah satu dunia ada di Mekah. Karena itu ayatnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, itu dikatakan ya, itu dijelaskan tentang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau berkata kepada Allah, ya Allah, kau perintahkan kami ini ke negeri yang ghairu dzi zar'in, ya, negeri yang bukan tempatnya bercocok tanam, hasil buminya tidak ada. Hasil buminya Mekah ini cuma air Zam-Zam dok. Antum cek dan dicek terus ke Mekah, cari kurma, tidak ada kurma. Kurma itu Medina. Kurma di Medina. Hasil yang melimpah kurma itu Madinah. Makanya kalau Bapak umroh, beli kurmanya di mana? Di Medina. Tapi sekarang ada di Tanah Abang juga ada. Masya Allah. Ya. Itu setelah di boykot seperti itu sama Thumamah, pokoknya kudu masuk Islam. Abu Sufyan bingung, aduh ini gimana? Kalau nggak ada makanan pokok datang ke sini nih. Kirim surat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Thumamah kabarnya begini. Tolong dinasehati Thumamah supaya tidak kayak gitu.
Coba bayangin, kalau ada dendam di dalam hati Nabi Muhammad, kira-kira apa? Ya benar semua itu. Sudah, kalian mau masuk Islam mau mati terserah. 3 tahun saya dulu diboikot. 3 tahun saya makan makanan apa? Tidak ada Nabi Muhammad seperti itu. Mama kembalikan lagi. Kasih hasil tuh dari Yamamah yang terbaik buat mereka semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, seperti itu Nabi Muhammad. Pas Fathu Makkah, Nabi Muhammad di tahun ke-8 Hijriah. Ya, ada Fathu Makkah di situ. Coba bayangkan baik-baik ya. Nabi Muhammad datang bawa 10.000 pasukan masuk ke Mekah, ingin membuka kota Mekah menjadi negeri Islam. Nabi Muhammad tunduk di atas kendaraannya, tawaduknya beliau, ya, tawaduknya beliau bukan malah sombong. Mekah, dulu kamu mengusir saya, kenapa sekarang aku akan menjajahmu? Tidak ada. Mekah dibuka, berhala-berhala dihancurkan. Ya. Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan kota Mekah menjadi kota yang suci, yang sekarang menjadi tujuan semua umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya sampai ke Mekah, saya sampai ke Madinah, insya Allah. Ya. Bahkan sampai mengatakan siapa orang yang masuk ke rumahnya, mengunci rumahnya, maka dia dalam keadaan aman. Masya. Pernah di hati Nabi Muhammad balas dendam? Tidak ada. Tidak ada kata balas dendam, tidak ada kata-kata yang naudzubillahi min. Semuanya baik. Ya. Nah, seperti itu perjuangannya Nabi. Coba gimana bayangkan. Hasilnya yang kita rasakan sekarang seperti ini, betul. Perjuangannya sangat susah. Dan dalam perjuangannya membuang semua sifat-sifat jelek. Ya sombong nggak ada, ya egoisme nggak ada, ya diktator nggak ada. Semuanya yang dibawa adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Yang dibawa adalah kasih sayang. Yang dibawa adalah kasih sayang kepada semuanya, kasih sayang Nabi Muhammad. Sama anak kecil, ya sayang Nabi. Sama kaum wanita, ya sayang Nabi. Kepada anak muda, ya sayang Nabi. Kepada yang lebih tua, sayang Nabi. Sampai-sampai yang non muslim belum jadi muslim dihormati sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat Fathu Makkah, beliau pingin ayahnya ini masuk dibujuk ayahnya mau syahadat, tapi Sayyidina Abu Bakar kepingin bawa ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi, dibawa sama Rasul tua-tua ke Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kau lakukan ini? Harusnya aku yang datang kepada yang lebih tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sama anak kecil, ya seperti itu Nabi. Mainan sama anak kecil. Sampai ketika ada anak kecil, ya, itu mainan burung, Rasulullah SAW beliau berkata, ya Umar, ma fa'alan nughair. Umar kecil, katanya Nabi Muhammad. Apa itu? Kenapa itu burungnya itu? Kata Rasulullah SAW. Disapa anak kecil. Perempuan, sampai ada satu perempuan, ya Rasulullah, aku ini mau curhat sama engkau. Kata Rasulullah SAW, duduklah kamu di pelataran kota Madinah, nanti saya datang ke sana di tempat umum. Sampai-sampai Rasulullah SAW ini pernah nemenin, ya, wanita yang sudah tua belanja, minta dibelikan Nabi, ya, belikan ini, belikan itu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama musuhnya aja yang sudah mau ngebunuh Nabi Muhammad. Waktu Fathu Makkah, Nabi Muhammad mau ada yang bunuh pakai belati yang sudah ada racunnya. Jalan mau ngebunuh Nabi.
Nabi ngadep ke belakang, setelah sekali, dua kali, tiga kali diingatkan Nabi ngadep ke belakang, didoakan sama Nabi Muhammad hatinya, dipegang hatinya. Padahal Nabi tahu ini orang mau ngebunuh didoakan sama Nabi. Jawaban orang itu, ya Rasulullah, sebelum kau letakkan tanganmu di hatiku ini, di dadaku ini, tidak ada orang yang paling saya benci kecuali kamu. Tapi setelah tanganmu nempel di dadaku ini, tidak ada orang yang saya cinta kecuali kamu ya Rasul. Berubah. Padahal mau ngebunuh malah didoakan. Coba kalau kita ada orang yang mau ngebunuh, diapain? Loh ini kurang ajar sama saya. Sikat lah, betul. Ini udah. Padahal dengan pasukan yang dimiliki luar biasa. Ada orang mau ngebunuh malah didoain, dijadiin sebagai orang yang berhak, yang aslinya syagi, hancur, celaka. Gimana coba orang mau ngebunuh Nabi Muhammad, mau berbuat jelek kepada Nabi Muhammad, kepada kekasih Allah, ya, dirubah sama Nabi, dijadikan apa? Orang Muslim masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya luar biasa. Luar biasa perjuangannya untuk merubah dunia ini, luar biasa. Tidak mudah. Makanya kita kalau tidak bahagia dengan wujudnya Nabi, aduh. Gimana coba? Kita nggak bahagia, biasa beda, sebentar. Ini yang merubah semua hidup kita. Contoh, Pak. Upami abdi ngasih ke Anjen duit 200 juta, masih ingat gak sama saya nanti? Ingat pisan. Ingat ya? Ingat. Wah kalau perlu dibuatin apa ya? Waduh Habib Anis 200 juta mas. Betul? Pasti kita ingat. Loh, pas saya ulang tahun di kado ente. Jadi kado. Wah saya buat hari ulang tahun, ayo. Saya ulang tahun ya, pasti yang sudah saya kasih itu langsung ngomong, iya kudu ngadu Habib ya. Betul. Habib lagi bahagia ya, kudu kita bahagiain juga. Orang udah terima 200 juta, aduh paling 500.000. Iya, beliin apa-apa sudah Habib seneng. Betul. Nah ini Nabi Muhammad yang sudah memberikan kita dunia dan seisinya, yang sudah merubah kehidupan kita, yang mungkin bisa dibilang gelap gulita, yang mungkin penuh badai kehancuran, yang mungkin penuh badai keresahan, yang mungkin penuh kegelisahan, ya, berubah total. Kayak tadi pagi saya tiba-tiba didatangi waktu saya ke salah satu toko swalayan di Cirebon. Ada satu orang datang ke saya, Habib saya sudah insaf. Saya nggak kenal sama dia. Saya sudah insaf, Habib. Hidup yang lalu ini sudah tidak ada nikmatnya. Sekarang alhamdulillah, adzan saya langsung ke masjid. Itu tatuan semua itu memang. Tatuan semua, badan tato, ini tato. Ya, tapi dia nggak pakai anting-anting laki-laki. Dia tatoan semua, sampai dia ngomong, Ustaz, nggak enak semua, Bib. Yang kemarin nggak enak, kalau sekarang ini baru nikmat kata dia hidup. Adzan saya ke masjid, 5 waktu saya jaga. Ini loh, ikut sama Nabi selesai. Hidupnya semua jadi nikmat. Hidupnya semua jadi nikmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka itu alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Kang Haji Nana beserta semua panitia, semua yang ikut serta, semua yang ikut hadir, yang sekarang ini meluapkan rasa bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah menjadi amalan yang kelak menyambungkan kita dengan syafaatnya Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan insya Isfa'lana ya Rasulullah, syafaati kami semua ya Rasulullah, bahagiakan kami semua ya Rasulullah. Ya Allah, kabulkan semua hajat yang hadir ini semua ya Allah. Jangan kau pulangkan kami ya Allah kecuali dosa kami sudah kau ampuni ya Allah. Kami sudah kau rahmati ya Allah. Kami sudah kau ridhai ya Allah. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, tenangkan hidup kami dunia dan akhirat. Kami ingin ketenangan ya Allah. Kami ingin kedamaian ya Allah. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Allah. Berkah acara Maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, sampaikan kami kepada derajat yang mulia ya Allah. Ya Allah, kami gak punya amal yang kami banggakan ya Rabb kecuali ini ya Allah. Bahagianya kami dengan lahirnya Nabi Muhammad ya Allah. Ini aja ya Allah modal kami ya Allah. Rasa cinta yang seada-adanya untuk kekasihmu Nabi Muhammad yang telah berjuang demi kami ya Allah. Sampaikan salam kami padanya. Ya Allah, balaslah kebaikan Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan ya Allah. Ya Allah, keberkahan Nabi Muhammad mudah-mudahan sampai ke setiap personal yang ada di sini, ke setiap orang yang ada di sini, beserta keluarganya, beserta anaknya, beserta pasangan hidupnya, beserta orang tuanya, beserta gurunya, sahabatnya, temannya, tetangganya, semuanya ya Allah, semuanya ya Allah. Hanya ini yang bisa kami lakukan ya Allah untuk mewujudkan rasa cinta ini ya Allah. Taufik dan hidayahmu ya Rabb. Beri kami taufik, beri kami hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, beri kami taufik, beri kami hidayah ya Rabb. Beri kami taufik, beri kami hidayah ya Rabb, agar lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad yang membawa ketenangan kepada kami dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala man wa aslafna salihun wa ala man wa sayyidi al-habib Umar ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sampai kemalaman, tapi mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara dari awal sampai akhir telah kita lalui. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita semua